Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai security policy atau kebijakan keamanan pada cloud computing. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novandaru Nivandra Di Fortuna, NIM A710180140140 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Oh iya, sebelumnya, apa sih kebijakan keamanan itu? Jadi, kebijakan keamanan adalah definisi tentang apa artinya menjadi aman bagi sebuah organisasi. Dalam hal ini berarti definisi tentang apa yang menjadikan keamanan bagi sebuah perusahaan, tentang sistemnya, organisasinya, dan entitasnya. Kemudian, hal apa yang perlu dilakukan dalam membuat kebijakan keamanan pada penggunaan cloud computing dalam sebuah perusahaan. Hal yang pertama yaitu memperhatikan perangkat yang akan digunakan, antara lainnya menggunakan smartphone. Smartphone digunakan karena dirasa mudah dan simpel dalam pengoperasiannya. Akan tetapi, dengan model dan spesifikasinya tertentu. Kemudian, dapat menggunakan laptop, karena penggunaan laptop dirasa lebih kompleks dalam pengoperasiannya. Terus, dapat menggunakan sistem operasi. Namun, sistem operasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan resource mana saja yang dapat diakses cloud computing, seperti contohnya email, kontak, kalender, galeri, dan lain sebagainya. Contoh tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dapat ditambahkan akses ke sistem yang lain atau aplikasi yang lainnya. Kemudian, yang ketiga yaitu menentukan penyimpanan data, di antara lainnya yaitu dapat diletakkan pada hard disk yang terpisah dengan data pribadi, sehingga menjadikan data tersebut menjadi lebih aman dan terprivasi. Kemudian, menentukan lokasi penyimpanan di server mana akan diletakkan data tersebut. Kemudian, yang keempat yaitu mengamankan data dan perangkat seperti memberikan kebijakan password dan inskripsi pada saat akan mengakses perangkat tersebut. Nah, selain itu, harus juga menerapkan kebijakan lain untuk menjaga keamanan pada data tersebut. Yang pertama yaitu harus memilih jenis informasi yang dikirim ke server cloud computing. Informasi pada cloud server haruslah teridentifikasi dan terklarifikasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, harus menggunakan sistem kerahasiaan yang aman untuk setiap data yang dirasa sangat penting. Mungkin bisa menambahkan double sistem keamanan pada sistem data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan audit dari pihak ketiga secara teratur untuk memantau penyedia layanan jasa cloud computing. Yang keempat yaitu jangan lupa untuk menyediakan backup data dan mekanismenya. Mungkin bisa di-copy ke folder lain untuk melindungi data tersebut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Selanjutnya yang kelima yaitu menyediakan data cadangan. Sama halnya seperti yang keempat, yaitu harus memiliki data cadangan atau data kopian yang berada di folder lain. Kemudian, yang keenam yaitu mengelola setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan cloud untuk meminimalkan terjadinya gangguan dan perubahan yang tidak terotorisasi. Kemudian, selain harus menjaga data seperti pada sebelumnya, harus mengamankan jaringan yang digunakan juga dengan cara yaitu yang pertama, lakukan kendali level jaringan untuk mengamankan jaringan sistem. Kemudian yang kedua,
Lakukan peningkatan terhadap keamanan jaringan sistem. Nah, mungkin bisa dengan pemberian enkripsi atau password dan diberikan double. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kendali keamanan antara perangkat bergerak dan layanan cloud. Dan yang keempat yaitu meningkatkan level keamanan jaringan wireless system. Sekian presentasi dari saya mengenai kebijakan keamanan yang perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.